Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-35 dari kitab Nailur Raja ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang yajibul qada ma'al imsak, faratul udhma, macam-macam. Sekarang kita akan masuk ke fasal yang setelahnya, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Faslun yabtulu saumu, yakni puasa itu batal dengan beberapa perkara. Yang pertama adalah dengan riddah. Dengan apa? Riddah. Saya baca aja awalan matanya, nanti saya masuk ke syarahnya. Riddah, haid, wa nifas, wiladah itu melahirkan, gila walaupun sekejap. Dan yang ke-6 dan 7, dengan pingsan dan mabuk kalau sengaja, dan mabuk dan pingsannya itu mulai dari awal puasa sampai akhir puasa, makanya dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Jayid. Makna bahwasanya puasa itu batal dengan adanya salah satu daripada 7 perkara. Yang pertama adalah ar-riddah. Makna riddah ini adalah murtad. Apa itu murtad? Qat'ul islami wal iyadu billah ta'ala minha walau lahdatan limunafatihal ibadah. Yang pertama adalah murtad. Makna murtad adalah Anda itu keluar daripada Islam walaupun sekejap. Kalau Anda puasa kemudian Anda keluar daripada Islam walaupun sekejap, puasa Anda batal wa na'udzu billah. Dan yang namanya murtad itu adalah kufur yang paling kufur yang paling teruk, kufur yang paling buruk, karena dia bukan seperti kufur-kufur biasa. Kalau kufur biasa, memang Anda tidak pernah masuk Islam, jadi Anda mungkin tidak tahu kehebatan Islam. Tapi masalahnya di sini, Anda sudah pernah masuk Islam, kemudian Anda apa? Anda keluar lagi. Maka dari itu dikatakan ini adalah kufur yang paling teruk. Kufur yang paling teruk itu adalah riddah. Yang kedua dan yang ketiga adalah al-haid wan nifas walau lahdatan aidon. Sekejap saja ya. Ini kalau ada haid dan nifas walaupun sekejap, dikatakan puasa Anda apa? Batal. Jadi kalau ada, mungkin kan di sini kan di Malaysia itu kan adzannya pukul 7.20. Jadi kalau 7 suku dia sudah haid, puasanya apa? Batal. Walaupun kurang 5 menit. Ada haid sekejap saja, maka puasanya apa? Batal. Qala al-imam wa adamu sihhatihi ma'ahuma amrun la yudraku ma'nahu li'annat toharata laisat syarton fisum. Qala al-imam idza dzukira al-imam fal ma'nahu imamul haramain al-juwaini. Beza ya. Jadi di dalam kitab-kitab fikih kalau dikatakan imam maknanya adalah imamul haramain, tapi di dalam kitab-kitab yang lain, terutama di dalam ilmu makulat, ilmu kalam, mantik, jika dikatakan imam siapa? Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kalau di dalam ilmu fikih al-imam maknanya imamul haramain. Kalau dikatakan al-qadi siapa? Qadi Husain dalam kitab fikih. Wa qala al-qadi, qadi al-Husain. Kalau di dalam ilmu makulat al-qadi siapa? Al-Baqillani. Wa qala al-qadi ay al-Baqillani. Biasa di dalam di dalam setiap ilmu mempunyai istilah yang berbeza. Wa qala al-imam ada musihhatihi ma'ahuma. Kenapa sih kok puasa tidak sah dengan adanya haid dan nifas? Itu perkara yang kita tidak diketahui sebabnya apa. Jadi kalau dibilang di dalam ilmu usul fikih namanya itu adalah ilahnya ta'abudiyah. Kenapa kok tidak sah ta'abudiyah? Ya karena Allah suruh semacam itu. Allah suruh kalau orang haid tidak boleh apa? Puasa. Kalau orang nifas tidak boleh puasa. Kenapa? Karena puasa itu tidak harus suci. Paham ya? Puasa sah walaupun dengan hadas kecil dan hadas besar. Anda puasa tidur, kemudian janabah, tidak ada masalah, puasa Anda sah. Tapi haid tidak boleh, padahal haid pun juga hadas besar. Karena itu dikatakan tidak sahnya puasa jika ada haid dan nifas, ilahnya apa? Ta'abudiyah. Mana ilah ta'abudiyah? Hanya karena Allah suruh semacam itu, maka puasanya menjadi apa? Tidak sah.
Yang keempat adalah al-wiladah wa in lam tarodaman. Dibilang perkara yang keempat yang membatalkan puasa adalah wiladah, melahirkan. Walaupun tidak tengok darah, dan ini adalah maksudnya wa in lam tarodaman, setelah melahirkan tidak keluar nifas, tidak ada masalah. Tidak ada apa? Masalah. Wallahu a'lam, ilahnya apa? Mungkin kalau Anda tengok di dalam kitab-kitab fikih yang lebih tinggi, Anda akan jumpa ilahnya itu. Yang saya ingat di dalam ilahnya tidak sahnya puasa dengan melahirkan itu, karena yang namanya melahirkan itu adalah madzinnatul nifas. Waktu atau tempat biasanya keluar nifas. Karena biasanya kalau orang melahirkan, biasanya setelah itu keluar nifas. Lah, tempat yang biasanya keluar dijadikan yang keluar tersebut, maknanya tempat keluarnya nifas, yaitu nifas apa namanya, dihukumi hukum nifas. Karena di dalam kaidah fikih dikatakan yunazzalul madhinnah manzilatul ma'innah, yakni tempatnya keluar dihukumi hukum keluar. Ya, macam tidur. Kenapa kok tidur itu membatalkan wudhu? Karena di dalam tidur tuh biasanya Anda kentut, Anda sentuh-sentuh apa? Sentuh-sentuh kemaluan tak terasa. Tempatnya seperti itu ya. Yunazzalul madhinnah manzilatul ma'innah, seperti itu. Al-wiladah wa in lam tarodaman. Hadha huwal mu'tamad al-musahhah fit tahqiq. Dibilang ini adalah mu'tamad di dalam tahqiq. Khilafan lima fil majmu' min adamil ibtal biha ilhaqan laha bil ihtilam. Dibilang di dalam majmu' mengatakan bahwasanya melahirkan tidak membatalkan puasa. Kiasan ala apa? Ihtilam. Ihtilam itu tidur kemudian mimpi basah. Itu namanya ihtilam. Nah, kalau Anda tidur, Anda mimpi keluar sperma, tidak ada masalah, puasa Anda tidak batal. Begitu pula apa? Wiladah. Itu adalah pendapatnya Imam Nawawi di dalam apa? Majmu'. Akan tetapi al-mu'tamad, apa yang ada di dalam kitabnya Imam Nawawi fit tahqiq, karena tahqiq itu adalah kitabnya Imam Nawawi yang paling akhir. Kitabnya Imam Nawawi yang paling kuat adalah apa? Tahqiq. Di dalam tahqiq dikatakan al-wiladah itu yabtulus saum. Yang kelima adalah al-junun walau lahdatan limunafatihi la ibadah. Dibilang perkara kelima yang membatalkan puasa adalah gila, walaupun sekejap saja. Kenapa? Karena kalau orang gila itu bertentangan dengan ibadah. Karena kalau Anda gila, Anda tidak bisa untuk apa? Beribadah. Karena yang beribadah itu menyembah Allah. Gila menyembah siapa? Oh, dia gila kok. Dia tidak bisa untuk berpikir apa-apa. Yang keenam dan yang ketujuh adalah al-igma wa syukur. Igma itu adalah pingsan, syukur itu adalah mabuk. Kalau mabuknya itu tak ada bihima, sengaja, dia sengaja pingsan atau dia sengaja mabuk. Macam orang-orang sekarang kan jarang orang mabuk tak sengaja, itu jarang. Ya ada, saya tak cakap tak ada orang mabuk tak sengaja. Contohnya dia kira ini apa namanya? Dia kira di gelas ini Coca-Cola, dia minum. Ternyata apa? Vodka. Akhirnya dia apa? Mabuk. Tapi ghaliban, rata-rata orang itu ketika dia itu mabuk, dia mengetahui bahwasanya yang dia minum itu adalah apa? Yang dia minum itu adalah khamr. Yang dia minum itu adalah khamr. Karena itu kalau orang mabuk secara sengaja ataupun dia pingsan secara sengaja, macam mana pingsan secara sengaja? Dia minum obat yang menyebabkan dia itu apa? Pingsan. Lah kalau dia pingsan atau mabuk secara sengaja, dengan catatan pingsan dan mabuknya itu mulai awal puasa sampai akhir puasa. Maknanya mulai awal puasa bukan mulai hari pertama, bukan. Maknanya mulai adzan subuh daripada puasa sampai adzan maghrib, maka puasanya apa? Batal. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi di dalam kitabnya Kasyifatus Sajad dan dinukil oleh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Ada dua hal ya. Yang pertama, sengaja dan harus mabuk atau pingsannya itu mulai apa? Mulai awal puasa sampai akhir puasa. Ada dua qaid. Tapi kejap lagi akan dijelaskan apa khilaf di dalamnya. Wa amma ay amma ya ummu umuman. Amma ya ummu umuman, amma ay ammal igma'u wasyukur jami'an nahar, semua waktu siang hari, setelah subuh dan setelah maghrib. Fala fitra bimalam yata'adda bihi minhuma, maka tidak membatalkan puasa kalau kalau pingsan dan mabuk itu tidak sengaja. Tidak sengaja, mungkin bau apa pingsan, tak sengaja, mungkin dia sensitif dengan bau durian, ketika bau pingsan.
mabuk, tak sengaja minum vodka, tak tahu dikira itu Coca-Cola. Terus apa? Dia mabuk. Habib, kalau mabuk darat macam mana? Itu bukan mabuk namanya, itu sakit. Ada orang apa? Naik kereta kemudian muntah-muntah. Orang-orang Indonesia cakapnya apa? Mabuk darat. Bukan mabuk darat. Itu namanya sakit. Ada lagi orang itu, Habib, orang ini terlampau banyak makan durian kemudian mabuk durian. Itu bukan mabuk, itu terlampau banyak makan itu. Wa in amma jami'an. Nah, walaupun dia itu kalau semua, maksudnya pingsannya itu mulai daripada subuh, maknanya semua waktu siang hari dia pingsan, tapi selama pingsan dan mabuknya itu tidak disengaja, puasanya tak batal. Kenapa? Karena syaratnya ada dua, sengaja dan sepanjang hari. Tapi kalau tidak sengaja tapi sepanjang hari, atau sengaja tapi tidak sepanjang hari, puasanya tidak batal. Wala bimalam ya ummahu wa in ta'adda biha, ataupun mabuk dan gilanya itu tidak sepanjang hari walaupun sengaja, dan ini adalah apa yang dikatakan yufhimuhu, apa yang difahamkan kepada kita oleh Syarhul Irsyad Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mempunyai dua kitab famous, Syarhul Irsyad. Nah, Syarhul Irsyad ini, irsyadnya sendiri ini adalah punyanya Ibnu Mukri Al-Yamani, Ibnul Mukri Al-Yamani. Irsyad ini kitab yang lebih susah daripada Minhajut Thalibin. Dulu orang-orang Hadramut ketika sudah dikatakan ketika dia itu paling best, dia akan membaca Al-Irsyad, Al-Irsyad. Walaupun setelah membaca Minhajut Thalibin di Tarim, ada satu kelas irsyad itu yang mengajar hanya Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, mufti, mengajar untuk pensyarah Al-Ahqaf. Itu juga saya kira ada ada kelas irsyad, ada kelas Al-Irsyad. Dikatakan di dalam Al-Irsyad ini ada 140.000 masalah. Kecil ya kitab ini ya. Ini kitabnya mungkin macam apa ya? Macam ini aja. Macam ini. Kecil kitabnya itu. Bahkan saya pernah nuskhoh yang kecil semacam ini. 2/3 daripada ini. Lebih kecil daripada Minhaj, akan tetapi ibaratnya itu sangat pekat. Kalau anaknya pekat sekali. Ini ibaratnya itu markuzah jiddan. Lebih pekat daripada Minhaj. Minhaj dikatakan di dalam Minhaj ada 70.000 masalah, tapi di dalam Irsyad ada berapa? 140.000 masalah, mantuqan wa mafhuman. Karena kitab ini terlampau susah, akhirnya banyak yang mensyarahkannya. Di antara syarah yang mukhtasar, yang terkenal adalah syarah, kalau tak silap, mu'alifnya sendiri, namanya Tamsyiah. Di Ahqaf dipakai itu Tamsyiah. Ketika belajar dengan ketika mudaris belajar dengan Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Saya tak pernah hadir kelas itu karena kelas untuk kelas untuk para pensyarah saja. Saya cuma tahu ada kelas untuk para pensyarah, tapi saya tidak pernah hadir kelas tersebut. Mereka setahu saya memakai syarahnya Irsyad, namanya At-Tamsyiah. Ibnu Hajar mempunyai dua syarah, ada syarah yang matbu' dan ada syarah yang makhtut. Lah, syarah yang matbu' ini namanya Fathul Jawad fi Syarhil Irsyad. Ada, kalau Anda tengok di PDF pun ada. Anda tengok di Google, tengok Fathul Jawad Syarhul Irsyad, Anda akan jumpa syarahnya Ibnul Hajar. Bukan Fathul Jawad punyanya Ibnul Aimat, bukan itu. Ada Fathul Jawad syarah Mandumatu Ibnul Aimat, itu punyanya Romli, syarah untuk Mandumah fin Najasat Al-Ma'fuat. Bukan itu, tapi ada Fathul Jawad fi Syarhil Irsyad, 2 jilid. Lah, Ibnu Hajar mempunyai kitab lagi yang lebih tebal daripada Fathul Jawad, namanya lupa saya. Ada Fathul Jawad, lupa saya namanya, yang kedua ini. Lah, yang kedua ini lebih, tapi yang kedua ini tidak matbu'. Dia makhtut. Yang matbu' adalah apa? Fathul Jawad ini. Fi syarha al-irsyad libni Hajar wa yumi'u ilaihi mawdi'un min tuhfatihi. Dan yumi yakni diisyaratkan di tuhfah dengan pendapat
dengan pendapat ini. Wa yumi'u ilaihi mawdi'un min tuhfatihi wa tamada fi mawdi'in akhar minha al-iftar. Yani adapun di tempat yang lain di dalam tuhfah ya tamid bahwasanya kalau saumpamanya sengaja pingsannya dan mabuknya itu sengaja, tak ya sepanjang hari, sekejap aja, puasanya batal. Disyaratkan boleh membatalkan itu jika sepanjang hari kalau saumpamanya dia tidak sengaja. Kalau tidak sengaja kemudian sepanjang hari baru batal. Akan tetapi kalau dia sengaja walaupun sekejap puasanya batal. Wa bima lam yata'adda bihi in amma jami'an nahar. Dibilang kalau seumpamanya dia sengaja cukup sekejap puasanya batal. Atau kalau dia tidak sengaja membatalkan puasa kalau pingsannya dan mabuknya itu sepanjang hari. Adapun Romli di dalam Iftar mengatakan bahwasanya syaratnya itu adalah 2. Ta'adda bihi wa amma jami'an nahar, atau lam yata'adda wa amma jami'an nahar. Di dalam Romli, kalau yang penting itu sepanjang hari, tak kisah dia itu sengaja atau tidak sengaja. Syekh Nawawi Al-Jawi wa huwa tab'un li Syarhul Irsyad li Ibnu Hajar. Siapa itu namanya? Fathul Jawad. Lupa saya namanya satunya. Ma'ruf ya nih. Terlampau banyak mengajar ilmu kalam, akhirnya banyak kitab-kitab itu saya sudah lupa. Di dalam salah satu kitabnya, dan yang kedua itu yang yang maktut ini laisa matbu'an ya, ini wa laisa matbu', mengatakan bahwasanya syaratnya harus 2, sengaja dan sepanjang hari. Tapi di tuhfah, kalau sengaja sekejap saja membatalkan, kalau tidak sengaja kena sepanjang hari baru membatalkan. Romli yang penting sepanjang hari. Kalau sepanjang hari membatalkan puasa. Sawaun amma jami'un nahar aw lam ya umma jami'an nahar. Ayo. Wala yadurrun naumu al-mustagrik jami'un nahar. Al-mustagrik jami'an nahar. Adapun tidur sepanjang hari, tidur mulai sebelum subuh, setelah sahur, imsak tidur dia. Bangun-bangun adzan maghrib. Apakah puasanya batal? Tidak. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia tidur. Loh, apa Habib bezanya tidur dan pingsan? Beza. Tidur Anda banguni, dia bangun. Pingsan Anda banguni. Tidak bangun, berbeza. Walam yadhkur baqiyatal mubtilati wa hiya arba'atun, dan tidak menyebutkan hal-hal yang lain yang membatalkan puasa, dan itu ada 4. Apa itu? Usulu ainin min manfadin maftuh ila juf. Usulu ainin, sampainya masuknya sesuatu kepada manfadin maftuh, kepada juf, melewati manfadin maftuh. Juf ini adalah sesuatu yang berongga di dalam tubuh. Contohnya adalah lambung, otak, di dalam kepala, di dalamnya itu kosong. Begitu pula lambung. Kalau ada masuk ke sini dan ke sini, itu membatalkan puasa. Dengan catatan masuknya ke lambung itu harus melewati manfadun maftuh. Manfadun maftuh adalah tempat yang terbuka, pintu yang terbuka. Manfadun maftuh itu disebutkan oleh para fuqaha, mulut, hidung, telinga, ini dubur. Terus kalau perempuan tambahi ini tempat menyusu itu, puting susunya itu. Kalau laki-laki dengan lubang kencing. Untuk perempuan juga lubang farji. Itu adalah manfadun maftuh. Karena itu kalau orang Habib, saya vaksin Habib, apakah membatalkan puasa? Kan sesuatu masuk ke tubuh. Apakah batal? Tidak, karena walaupun masuk ke tubuh tetapi tidak melewati manfadun maftuh. Kita tunggu sebentar. Adzan. Allahu akbar.
ilaha illallah Muhammadur Rasul. Syarahnya Ibn Hajar yang satunya lagi itu namanya Imdad. Lupa saya namanya apa? Imdad. Satunya namanya Fathul Jawad, satunya nama apa? Imdad. Lah Imdad ini dia ghairu matbu. Rata-rata yang matbu itu apa? Fathul Jawad. Jahid jiddan. Usulu ainin min manfadin maftuh ila jawf. Walam yadkur baqiyatal mubtilat wa hiya arba'atun. Usulu ainin min manfadin maftuh ila jawf. Kan itu sontek. Terus ada beberapa obat itu dimasukkan melewati dubur. Itu membatalkan puasa karena masuk ke dalam melewati apa? Manfadun maftuh. Ada beberapa orang kalau sembelit itu tidak bisa untuk berak, dimasukkan apa? Obat daripada dubur. Itu membatalkan apa? Puasa. Kemudian yang kedua yang tidak sebutkan adalah al-istiqoah. Mana istiqoah itu adalah tolabul qai'. Tolabul qai' adalah Anda memuntahkan diri Anda dengan apa namanya? Dengan sengaja. Yang ketiga adalah inzalul mani bimubasyaratin bisyahwah. Mengeluarkan mani dengan mubasyarah. Mana mubasyarah itu ini zakar, Anda kulit dengan kulit. Dengan apa namanya? Syahwah, dengan syahwah. Yang keempat adalah al-wat'u fil farji ma'al amdi wal ikhtiyar wal ilm bit tahrim fil arba'ah. Al-wat' Anda berjima di farji dengan istri Anda atau dengan siapapun ya. Berzina pun juga membatalkan puasa. Dengan sengaja dan Anda sengaja tidak terpaksa dan Anda tahu itu tidak boleh di 4 perkara ini. Maknanya Anda makan dengan sengaja, tidak terpaksa dan Anda tahu. Anda memuntahkan diri dengan sengaja, tidak terpaksa dan Anda tahu bahwasanya itu membatalkan puasa. Wa hakadza fi baqil arba'ah. Dengan ini selesailah sudah hal-hal yang membatalkan puasa. Kita masuk ke fasal yang setelahnya, yaitu al-iftar fi Ramadan. Faslun al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'in. Dibilang ini adalah hukum-hukum membatalkan puasa atau tidak berpuasa di dalam Ramadan. Kan setelah kita mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa di Ramadan, kemudian apa sih hukumnya kita itu tidak berpuasa di Ramadan? Apakah haram? Belum tentu. Kadangkala tidak berpuasa itu hukumnya wajib. Tuh, betul Habib? Iya, berpuasa hukumnya wajib. Kadangkala membatalkan puasa hukumnya wajib. Kadangkala membatalkan puasa hukumnya mubah. Ada beberapa hukum di dalam membatalkan apa? Puasa. Suf, tengok. Dibilang wajibun kama fil haidi wan nufasa. Kadangkala wajib seperti di haid wan nifas. Sayati bayanuhu ba'da qalil. Kemudian boleh kama fil musafir wal marid. Boleh membatalkan puasa seperti dalam keadaan musafir ataupun sakit. Yang ketiga adalah lawala. Ini tidak ada hukumnya. Seperti apa? Majnun. Lah majnun hukumnya apa? Oh, sunnah. Sunnah bagi majnun untuk membatalkan puasa. Dia majnun kok. Hukumnya apa? Tidak ada hukumnya. Muharram, kadangkala membatalkan puasa itu haram. Kaman akhara qada'a Ramadan ma'ata makunihi hatta dhaqal waqt anhu. Seperti orang yang mengakhirkan qada' Ramadan dan dia mampu untuk mengqada'nya dan waktunya sudah sempit. Sayati bayanuhu ba'da qalil hina manaqra syarah. Makna bahwasanya berbuka atau iftar, tidak berpuasa di bulan Ramadan itu di dalam hukum syar'i ada 4 macam. Yang pertama adalah hukmuhu al-wujub. Kadangkala yang hukumnya itu yang pertama adalah wajib. Bila itu kalau ada orang haid dan nifas, ketika dia itu haid dan nifas, dia wajib untuk tidak berpuasa. Dia berpuasa hukumnya haram, tidak berpuasa hukumnya apa? Wajib. Maknanya dia mendapat pahala dengan tidak berpuasa. Iftarul haid wan nufasa. Iftarnya haid dan orang yang nifas. Walaisal murad annahu yajibu alaihi ma ta'ati muftir. Bukan maknanya orang yang haid dan nifas itu wajib untuk tidak berpuasa. Maknanya mereka wajib untuk makan. Mereka wajib berbuat hal-hal yang membatalkan puasa. Bukan. Akan tetapi mereka haram untuk tidak makan dan minum dengan niat puasa. Tidak boleh semacam itu. Karena kalau mereka berniat menahan makan dan minum untuk berniat puasa, maka mereka sudah melanggar perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya talabus bil ibadati fasidah. Yang kedua adalah kadangkala berbuka pada bulan Ramadan itu hukumnya apa? Al-jawaz, boleh-boleh saja, mubah.
Wa huwa iftarul musafir safaron tawilan mubahan. Itu kalau seumpamanya orang musafir yang safar yang tawil, ini lebih daripada 90 km, dan dengan niat yang mubah, dengan syarat an yufariqal umrana awisur qoblal fajar. Ini syarat yang penting ya, dengan syarat dia itu sudah keluar daripada batas kota sebelum fajar. Dulu saya masih sebelum corona, saya kalau pulang ke Indonesia itu biasanya saya ke Semarang, pesawatnya itu pukul 7 pagi. Kan maknanya saya berangkat dari sini kan 3 jam aja, karena ada di apa namanya, di airport 3 jam sebelum penerbangan. Maknanya saya kena berangkat daripada Gombak. Kalau jam 7, jam 4, jam 3 saya kena apa? Berangkat. 3:30 saya kena berangkat. Ketika sudah sampai di airport kan masih belum masuk waktu subuh. Maknanya saya sudah meninggalkan Selangor sebelum masuk waktu subuh. Tidak apa-apa saya berbuka puasa. Berbeza kalau ada orang dia itu musafir setelah duhur contohnya, atau musafir waktu duha. Walaupun safarnya itu safaron tawilan, dia tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Dia tidak diperbolehkan untuk berbuka. Usahakan dulu untuk berpuasa. Kalau tidak kuat baru Anda apa? Berbuka. Kalau tidak kuat baru Anda berbuka. Karena musafir yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa hanya orang yang ketika masuk puasa, ketika waktu subuh, dia sudah dalam keadaan apa? Musafir. Bukan orang ketika masuk subuh masih musafir. Masih musafir. Itu dikatakan dia tidak diberi izin untuk berbuka puasa. Penting sekali itu. Bisyarti an yufariqal umrana awis sura qoblal fajr wa iftarul marid maradun mubihan litayammum. Begitu pula iftarul marid, orang yang sakit maradun mubihan. Sudah saya katakan ya, apa maradul mubih litayammum. Rojik babu tayammum, sering saya jelaskan apa itu mahdurut tayammum. Apa itu mahdurut tayammum? Orang sakit, orang yang sakit dan tidak berpuasa. Orang yang tidak berpuasa sebab sakitnya itu adalah sakit yang menyebabkan dia itu bisa untuk bertayamum. Walaupun sebab sakitnya itu dia sengaja. Indah Ibnu Hajar, walaupun sakitnya dia sengaja, tetap dia diperbolehkan untuk berbuka puasa. Adapun Indah Romli tidak. Kalau sakitnya karena kesengajaan Anda tidak boleh tidak boleh untuk berbuka, ya Anda tetap kena berpuasa. Hukuman untuk Anda karena sudah menyakiti diri Anda sendiri. Wa khalafahu Ramli fi surati ta'addi thumma in atbaqa maraduhu falahu tarkun niyah. Kalau maridnya itu atbaq, makna atbaq itu ada orang itu sakitnya itu sakit sembuh, kemudian sakit lagi datang dan pergi. Ada orang itu sakitnya sudah aduh ya Allah, sudah 3 hari sakit. Sudah jelas esok tes saya tidak akan sembuh. Karena kalau sakitnya tidak akan sembuh, maka dia dari awal sudah bisa untuk tidak berniat puasa. Karena sudah ada confirm dia tidak akan bisa untuk berpuasa karena sakitnya tetap ada. Berbeza kalau orang ini biasanya nanti mulai daripada subuh sampai duha ini saya akan sehat, akan enakan sikit sembuh. Kemudian lepas duha biasanya saya akan sakit. Apakah boleh saya ketika subuh tidak berniat puasa karena biasanya lepas duha saya akan sembuhnya sakitnya akan datang lagi? Apa katanya Romli? Apa katanya Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri? Tsumma in atbaqa maraduhu falahu tarkun niyah wa illa fa in wujidal maradul mu'tabar qabla al-fajr lam talzamhu niyah wa illa lazimatu. Dibilang kalau sakitnya itu ada, kalau sakit yang mubih litayammum itu ada ketika fajar, maka Anda tidak wajib niat. Tapi ketika sakitnya tidak ada, Anda wajib niat. Tapi nanti kalau sakitnya datang lagi, Anda boleh untuk berbuka. Anda boleh untuk berbuka. Wa in dhanna audahu an qarib. Walaupun Anda mengira bahwasanya nanti duha sakitnya akan sakitnya akan datang, tidak boleh. Anda kena niat dahulu, nanti kalau sakit baru Anda boleh berbuka. Tapi karena sekarang sakitnya tidak ada, Anda kena niat berpuasa. Berbeza kalau ketika subuh sakitnya ada, walaupun Anda yakin nanti
ketika duhur nanti sakitnya akan sembuh. Apakah saya boleh untuk tidak berniat? Boleh. Kenapa? Karena ketika subuh sakitnya masih ada. So, wa in dhanna audahu an qurbin tsumma in ada aftar. Jadi kalau seumpamanya sakitnya ketika subuh tidak ada, dia wajib untuk niat. Walaupun dia confirm yakni dia akan meyakini dengan keyakinan yang kuat, dia mengira dengan perkiraan yang kuat, nanti duhur sakitnya akan balik. Tidak ada masalah. Ketika sakitnya balik, ya Anda boleh untuk apa? Berbuka, tidak ada masalah. Tapi sekarang Anda kena puasa dahulu. Wa hadza fi man lam yantahi haluhu ila an yakhafa minas shaumi mubiha tayammumin lidu'fihi minal marad. Dibilang ini bukan untuk orang yang kalau dia itu dalam keadaan, Habib, saya ini kuat untuk puasa, saya ini kuat untuk puasa, Habib. Ini beberapa orang pernah tanya kepada saya seperti ini. Habib, saya ini kuat untuk berpuasa. Saya ini ada diabetes, Habib. Saya ini kuat untuk berpuasa. Tapi kalau saya berpuasa, nanti biasanya duhur itu saya akan drop. Saya akan drop. Sudah berkali-kali semacam itu. Dokter pun larang saya untuk berpuasa. Apakah saya boleh untuk berpuasa? Tak payah berpuasa. Kenapa? Karena kalau Anda paksakan untuk berpuasa, Anda akan mempunyai penyakit. Yang penyakit itu apa? Mubihun lid tayammum. Hadza fi man kalau Anda takut puasa, kalau Anda puasa Anda takut mubihut tayammum, maka dari awal Anda sudah boleh untuk tidak berniat puasa. Walaupun sekarang Anda sehat. Tapi kalau macam saya, nanti kalau saya puasa demamnya balik, tak apa. Puasa dulu, nanti kalau balik Anda baru berbuka. Tapi kalau ada orang sudah tua, umur 60 tahun, tapi saya kuat, tapi saya ada diabetes. Apakah saya boleh tinggalkan puasa? Tinggalkan puasa dari awal, tak ya? Puasa, karena kalau dia paksakan puasa, dia boleh drop dan dia boleh masuk hospital. Wa hadza fi man lam yantahi haluhu ila an yakhafa minas shaumi mubiha tayammumin lidu'fihi minal marad wa in lam ya'ud lahu wa illa jaza tarkun niyyati mutlaqan wa liman ghalaba alaihil ju' awil atash hukmul marid. Dibilang bagi orang yang ghalaba alaihil ju' wal atash, terlampau lapar dan haus. Alhamdulillah kita ini puasa di Malaysia, di Indonesia. Lapar dan haus itu tak terlampau. Wallah, Anda kalau di Arab, di Hadramut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, sholawat Anda. Benar, sholawat. Bila-bila di mana namanya, di Jordan, ketika musim panas. Puasa itu, saya pernah puasa di Jordan. Berapa ya? Adzan itu pukul 3, adzan subuh itu pukul 3 suku. Adzan maghrib itu pukul 8 malam. Berapa berarti kira-kira? Sekitar hampir 17 sampai 18 jam. Ada lagi saya pernah tengok, Habib, saya punya murid dari orang Jerman. Habib, kami ini antara adzan maghrib dan adzan subuh 2 jam aja. Benar, 2 jam aja. Macam mana itulah? Kadang-kala seperti itu. Kalau memang Anda terlampau ju' wal atos, Anda terlampau lapar dan terlampau haus, dan Anda tidak boleh tahan, maka hukumnya hukum orang sakit. Anda diperbolehkan untuk diperbolehkan untuk berbuka. Oh, maknanya kalau lapar haus boleh berbuka? Bukan seperti itu. Kalau terlampau lapar dan terlampau haus, sekiranya lapar dan haus Anda menyebabkan Anda sakit, yang sakitnya itu memperbolehkan Anda untuk berbuka. Kalau lapar dan haus biasa, ya memang itu namanya puasa. Namanya apa? Puasa ya seperti itu. Sekarang saya lapar. Anda tak lapar, Ustaz? Lapar. Tapi tidak boleh untuk berbuka. Wa minhul hasodun wal jadzatun nakhal wal harrosun. Dan seperti orang-orang tersebut adalah hasodun, orang yang bekerja di sawah, yang memanen. Jadzatun nakhal, orang yang memanen kurma itu. Wal harrosun, yang membajak sawah. Kan pekerjaan-pekerjaan yang berat kan. Kalau mereka berpuasa, mereka tidak akan mampu. Apakah diperbolehkan untuk berbuka? Jangan berbuka dulu, puasa dulu, membajak sawah, kerja di sawah. Kalau Anda tidak mampu, baru berbuka.
Bisyarti an la yumkin ta'khirul amal ila Syawal, dengan syarat Anda boleh berbuka, orang yang bekerja di sawah tersebut tidak bisa untuk mengakhirkan pekerjaan sampai bulan Syawal. Bisa Habib, bisa bulan Syawal, diakhirkan sampai bulan Syawal kerja sawah ini. Tak boleh Habib, kalau saya akhirkan nanti rusak semua ini. Memang kena sekarang. Malam hari tidak boleh. Malam hari banyak ular Habib, kami takut. Wa an yata'adzara lailan au yu'addiya ila naqsin ma la yutaghabanu fihi. Yani kalau malam hari ruginya banyak Habib. Kenapa? Wallahi biasanya siang-siang itu kalau macam-macam ini banyak ya Habib, banyak burung-burung makan atau apa. Pokoknya kalau kami akhirkan sampai malam hari kami akan rugi Habib. Dan ruginya itu bukan sedikit Habib, lumayan. Kami akan rugi 10.000 ringgit. Itu kan orang rugi 10.000 ringgit kan bukan senang. Saya rugi Habib berapa? Rugi 10 ringgit. Tak ada masalah 10 ringgit rugi. Tapi kalau rugi 10.000 ringgit, maksudnya orang rugi 10 ringgit biasa, tak ada masalah. Maknanya yutaghaban fihi. Kalau orang ditipu 10 ringgit, dia tak akan marah. Kalau ditipu 10.000 ringgit, dia akan apa namanya? Marah. Itu namanya la yutaghabanu fihi. Yang ketiga adalah ma la yusafu bi hukmin wa huwa iftarul majnun alladzi lam yata'adda bi jununihi. Yang ketiga adalah yang tidak ada hukumnya. Apa itu? Kalau orang yang gila berbuka, ya memang dia gila, tidak ada hukumnya. Yang keempat adalah hukumnya haram. Apa itu? Iftar ma'a ta'khiri qada'i syai'in min Ramadan ma'a tamakkun minhu. Dibilang orang yang berbuka, dia mempunyai qada' Ramadan 7. Qada'nya berapa? 7. Sya'ban sudah tinggal 7 hari lagi. Maknanya sekarang sudah tanggal 22 Sya'ban. Sudah tinggal 7 hari lagi akan masuk bulan Ramadan. Dia tidak boleh untuk mengakhirkan qada' Ramadan lagi. Karena kalau dia mengakhirkan qada' Ramadan dan dia mampu untuk berpuasa, maka sebagian daripada qada' Ramadannya akan masuk ke tahun apa? Setelahnya. Maka dia tidak boleh untuk berbuka puasa ketika itu, dia kena puasa. Al-iftar ma'a ta'khiri qada'i syai'in min Ramadan, dibilang berbuka dengan mengakhirkan qada' 1 hari daripada Ramadan dan dia mampu untuk qada' sampai waktunya itu sempit dan tidak bisa untuk mengqada'nya kecuali sudah masuk Ramadan yang selanjutnya. Wadah ya. Ketika itu Anda tidak mampu, Anda tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Anda kena berpuasa. Kenapa? Kalau maknanya semua hutang Anda pada Ramadan yang lampau kena habis sebelum Ramadan yang selanjutnya apa? Datang. Kalau sampai Anda akhirkan dan Anda mampu untuk tidak mengakhirkan, maka Anda berdosa. Amma adami tamakkun, tapi adapun kalau dia tidak mampu, contohnya dia itu bepergian lama Habib, saya ini di laut Habib. Mungkin dia kerjanya apa? Offshore. Kerja di pengeboran lepas pantai, lepas laut. Di mana Habib? Saya di Miri Habib. Saya di mana namanya? Saya di Miri Habib. Ketika saya di Miri, saya memang tidak mampu untuk berpuasa dan saya tidak mampu untuk mengqadha. Kenapa? Karena sudah 3 bulan saya ini apa? Sudah 3 bulan saya tidak pulang rumah, saya musafir terus Habib. Lah kalau memang seperti itu, takhir tidak ada masalah. Kenapa? Karena safarnya itu mustamir. Fa in istamarra safar, yakni safar terus, sakit terus sampai datang Ramadan yang setelahnya, maka tidak haram. Begitu pula kalau dia mengakhirkan qada' Ramadan karena lupa atau tidak tahu kalau itu haram. Walaupun dia hidup di tengah-tengah ulama, karena perkara ini tidak semua orang tahu. Akhara li nisyanin au jahlin bi hurmati ta'khir walau mimman yukhalitul ulama li khafai dzalik. Aywa. Sekarang kita akan masuk wa aqsamul iftari arba'atun aidan. Adapun macam-macam iftar itu ada berapa? Macam-macam iftar itu ada 4. Ini saya baca dahulu, kemudian nanti akan saya syarahkan di mana namanya ketika kita membaca syarahnya. Awaluha ma yalzamu fihil qada' wal fidyah. Yang wajib qada' dan fidyah, dan itu ada 2. Al-iftar li khaufin ala ghairihi. Dia berbuka karena takut kepada orang lain. Dia tidak takut kepada dirinya sendiri, tapi takut kepada orang lain. Takut atas orang lain. Maknanya kalau saya tidak berpuasa Habib, orang lain boleh kena problem. Yang kedua adalah Anda berbuka dan Anda mengakhirkan qada'
Ramadan tahun ini sampai Ramadan tahun depan, dan Anda mampu untuk menyelesaikan hutang sebelum masuk Ramadan tahun ini. Ayo. Yang kedua adalah qadha ma yalzamu fihil qadha dunal fidyah, yang hanya wajib qadha saja, bukan wajib apa? Fidyah. Dan ini banyak, seperti kamugma alaihi, seperti orang yang iftar sebab apa? Pingsan. Puasanya batal tapi hanya wajib apa? Qadha. Dia tidak wajib untuk membayar fidyah. Yang ketiga adalah yang wajib fidyah saja tapi tidak wajib qadha. Siapa itu? Syekhun kabir. Syekhun kabir, orang yang sudah tua renta, tidak mampu untuk berpuasa, maka dia wajib untuk fidyah tapi tidak wajib untuk qadha. Yang keempat adalah lawala. Tidak wajib fidyah wala tidak wajib qadha. Siapa itu? Orang yang gila, yang tidak sengaja untuk menjadikan dirinya gila. Adakah Habib orang yang sengaja gila? Oh, ada. Jadi dia minum obat, akhirnya dia apa? Dia gila. Kenapa? Saya sudah capek untuk menjadi orang yang sehat, saya kena menjadi orang yang gila. Subhanallah, dunia macam-macam. Fidyah adalah mudun min ghalibi qutil balad. Apa sih fidyah itu? Fidyah adalah satu mud daripada ghalibi qutil balad. Satu mud daripada mayoriti makanan pokok sebuah kota. Yani kalau di Indonesia, Malaysia, majoriti makanannya apa? Beras. Ya sudah, Anda kena membayar beras. Di Papua mungkin sagu, di Arab gandum, wahakala. Yukhraju likulli yaumin amman wajabat alaihi, dikeluarkan setiap hari atas orang yang wajib fidyah dan diberikan kepada satu daripada fuqara atau masakin, orang fakir atau orang miskin dengan tarif masrofi zakawat yang sebelumnya. Ini tidak perlu 3 atau 3 fuqara, 3 masakin, ya 1 aja cukup. Jadi kalau Anda punya fidyah 10 fidyah, Anda kena bayar 1 orang miskin, tidak ada masalah. Fala yajuzu mudun li isnin. Anda punya 1 mud, Anda bagi kedua orang miskin. 1 mud kira-kira itu 7 ons. Cakap je, 7 ons. Oh, saya ada 7 on beras, untuk Anda 3,5, untuk Anda 3,5. Tidak bisa. Tapi 2 mud bisa untuk 1 orang, tapi 1 mud tidak bisa untuk 2 orang. Wa yajuzu sorfu amdadin liwahidin. Anda diperbolehkan untuk memberikan lebih daripada 1 mud untuk 1 orang, tapi Anda tidak bisa untuk membagi 1 mud untuk 2 orang. Makna anna aksamal iftar bi'tibari ma yalzamu bisababihi arba'atun kallati qabla. Dibilang macam-macam iftar itu bi'tibari ma yalzamu bisababihi, yakni dengan dari aspek efek daripada iftar itu ada 4 seperti yang sebelumnya. Yang pertama adalah kadangkala iftar itu menyebabkan Anda wajib qadha dan fidyah, dan itu untuk 2 orang. Yang pertama adalah al-iftar li khaufin ala ghairihi faqat. Anda kalau berbuka karena takut orang lain mendapat masalah. Seperti Anda berbuka untuk menyelamatkan hayawanun muhtaram. Hayawan yang muhtaram, yang ghairul muhtaram sudah marroh ya, di dalam Safinah juga ghairul muhtaram sita. Anda melihat nih ada sungai cincin, Anda tengok ada sapi, ada lembu tenggelam. Habib, saya bisa untuk menyelamatkan lembu itu Habib, tapi saya kena berbuka. Ini sudah lembunya, sudah nak mati. Akhirnya Anda makan nasi lemak 4 pinggan, langsung Anda menyelamatkan sapi. Jadi, Habib, saya bisa untuk selamat, tapi saya tidak bisa untuk menyelamatkan sapi ini, lembu ini. Saya bisa menyelamatkan lembu kalau saya apa? Makan. Akhirnya Anda makan untuk menyelamatkan lembu, baru Anda kuat, baru Anda bisa menyelamatkan lembu. Anda wajib qadha dan wajib membayar apa? Fidyah. Karena Anda berbuka untuk menyelamatkan lembu, hayawan muhtaram. Sawaun manusia atau selain manusia, Anda tengok saya tenggelam, Anda nak selamatkan saya, tapi Anda makan dulu, tak ada masalah. Lahu auli ghairihi, lembu itu milik Anda atau milik orang lain. Musyrifin alal halak, hampir mati, tadi tenggelam hampir mati, Anda nak selamatkan. Begitu pula orang yang hamil atau menyusui berbuka tidak berpuasa kalau sebabnya takut anaknya itu sakit. Yang mana sakitnya itu mubihu apa namanya? Tayamum. Saya tak apa-apa Habib,
Tapi kalau saya berpuasa, saya tidak apa-apa, tapi anak saya akan mendapatkan problem. Saya tidak berpuasa karena takut anak saya terkena masalah. Maka Anda qadha dan apa namanya? Fidyah. Walaupun anaknya itu bukan anak orang yang menyusui, jadi ada ibu susu. Anda sewa ibu susunya itu tidak berpuasa. Kenapa? Kalau saya tidak berpuasa, Habib, kalau saya berpuasa, Habib, susu saya ini apa? Sikit. Lah, kalau susu saya sikit, anak ini akan lapar, dia akan sakit. Tapi kalau saya makan, susu saya akan banyak. Air susu saya akan banyak, tidak ada masalah. Walau mutabariatan, walaupun yang menyusui itu tidak sewa, tapi mutabariah, volunteer saja. Dan dia tidak berbuka, dan dia tidak berpuasa karena sebab budak kecil ini. Maka dia wajib untuk mengqadha dan wajib membayar apa? Fidyah. Fakharaja bil khauf 'alal ghair, faqat al khauf 'ala nafsihi wahdahu. Dan keluar daripada kata-kata saya takut orang lain, kalau dia takut dirinya sendiri atau takut dirinya sendiri plus orang lain, maka dia tidak wajib fidyah, dia hanya wajib apa? Qadha sahaja. Fa innahu yajibu bil iftar lahu al qadha'u faqat. Wa bil hayawan ghairuhu min amwa'il amwal. Begitu pula keluar daripada hayawan muhtaram, kalau Anda nak menyelamatkan selain hewan, contohnya Anda tengok kancil saya. Kancil itu kereta. Oke, jangan kancil, nanti orang-orang Indonesia ketika tengok video ini, kancil kan hayawan aja, kancil itu kelinci. Sudah, motosikal saya punya motosikal, Anda tengok motosikal saya tenggelam. Habib, saya bisa selamatkan itu, tapi saya kena apa? Makan dahulu. Akhirnya Anda makan untuk selamatkan motosikal saya. Anda hanya wajib untuk qadha, tapi tidak wajib untuk apa? Fidyah. Fa innahu yajibu bil iftar li inqadhihi in kana lahu al qadha'u faqat ittifaqan. Maka dia wajib karena berbuka untuk menyelamatkan motosikal itu qadha sahaja. Kalau motosikal itu milik Anda. Tapi kalau motosikal itu milik orang lain, menurut Romli sama. Anda hanya wajib qadha sahaja, tidak wajib fidyah. Tapi menurut Ibn Hajar, kalau motosikal itu milik orang lain, maka Anda wajib apa? Qadha dan fidyah juga. Tidak hanya wajib qadha sahaja. Wadih ya? In kana lahul fa innahu yajibu bil iftar li inqadhihi in kana lahu al qadha'u faqat ittifaqan. Wa kadza in kana li ghairihi inda Ramli wa tamada Ibnu Hajar fi hadhihi wujubal qadha' ma'al fidyah. Yang kedua adalah al-iftar ma'a ta'khiri qadha'i syai'in min Ramadan ma'a imkanihi hatta ya'tiya Ramadan akhir. Yang kedua adalah kalau Anda berbuka dengan mengakhirkan qadha Ramadan sampai datang Ramadan yang lain. Anda Ramadan yang lalu mempunyai hutang 7. Sampai Ramadan yang sekarang Anda masih belum bayar, maka setiap 7 itu ada samannya. Berapa? 1 mud. Anda wajib qadha plus ditambahi apa? Mud. Kalau sampai Ramadan yang akan datang, mudnya double. 2 mud. 2 mud. Wa kharaja bil imkan adamuhu. Maknanya kalau Anda mampu mengqadha ya, kalau Anda tidak mampu mengqadha, Anda setiap sepanjang tahun sakit terus, sepanjang tahun musafir terus. Seperti dia itu sepanjang tahun safar, sepanjang tahun dia sakit, sampai Ramadan yang setelahnya datang, atau dia mengakhirkan qadhanya karena dia tidak tahu itu haram, maka hanya wajib qadha saja, tapi tidak wajib membayar mud. Walaupun dia itu hidup di tengah-tengah ulama. Kenapa? Karena perkara ini tidak semua orang tahu. Fa inna alaihil qadha faqat, maka dia hanya wajib untuk mengqadha saja. Fa in alima hurmatat ta'khir wa jahila wujubul fidyah lam yu'dar. Habib, saya tahu Habib mengakhirkan qadha Ramadan yang lampau sampai datang Ramadan yang setelahnya itu tidak boleh Habib, saya tahu itu. Cuma saya tidak tahu kalau selain haram wajib membayar fidyah. Apakah saya wajib membayar fidyah? Wajib. Karena ada kaidah itu mengatakan, saya lupa kaidahnya itu apa. Saya ini apa ya? Fikih ini kan terlampau luas ya. Ada namanya kaidah fikih. Saya sudah lama tak mengajar kaidah fikih. Jadi banyak-banyak kaidah itu saya lupa. Walaupun saya maknanya itu saya masih ingat. Kata asilap itu man alimat tahrim wa jahila ma yatarattabu alaihi lam yaskut. Barang siapa yang tahu perkara ini haram tapi dia tidak tahu efeknya dan dia buat karena itu haram, maka dia wajib untuk membayar efeknya. Karena tidak semua perkara yang haram itu
hanya dapat dosa. Contohnya, Anda tahu ya, Anda tahu jima di dalam bulan puasa Ramadan itu mendapatkan kafaroh. Maaf, Anda tahu bahwasanya jima di dalam bulan puasa Ramadan itu, di dalam bulan Ramadan, dalam keadaan Anda berpuasa, itu haram. Tapi Anda tidak tahu kalau jima itu wajib kafaratul uzma, dan Anda berjima. Tetap Anda wajib kafaratul uzma, walaupun Anda tidak tahu ada kafaratul uzma. Kenapa? Karena ketika perkara ini haram, seharusnya Anda jauhi, jangan Anda lakukan, tapi Anda degil Anda lakukan, akhirnya ternyata ada lawazimnya, ada efeknya, yaitu apa? Apa itu namanya? Kafaroh. Anda wajib apa? Kafaroh. Anda wajib kafaroh. Fayajibani alaihi ma'an wa tataqarrarul fidyah bitaqarruru sinin. Maka wajib qadha dan fidyah bagi orang yang tahu haram tapi tidak tahu fidyah. Dan yang namanya fidyah ini akan terus terulang dengan terulangnya tahun. Jadi kalau tahun ini Anda tidak mengqadha satu fidyah, nanti tahun depan 2 fidyah setiap hari. Maknanya kalau 7 hari fidyah 7. Tahun sampai tahun depan 7 hari fidyahnya berapa? 14. Yang kedua adalah ma yalzamu bisababihil qadha dunal fidyah. Yang wajib qadha saja tapi tidak wajib apa? Fidyah. Dan itu banyak, seperti kaiftaril mugma alaihi. Orang yang berbuka karena sebab apa, yang batal puasanya sebab apa? Pingsan. Atau an-nasilin niyah, lupa niat pada malam hari, dan orang yang sengaja membatalkan puasanya tanpa jima, dan juga diantaranya adalah orang yang sengaja tidak niat pada malam hari. Yang ketiga adalah yang wajib fidyah saja, tidak wajib qadha. Apa itu? Orang yang tidak berpuasa karena sebab apa? Dia adalah asyikhul kabir, orang yang sudah tua renta, umurnya 90 tahun, 100 tahun, yang tidak mampu untuk berpuasa di semua waktu. Begitu pula orang az-zamin. Zamin ini yang sudah kurus, kering kerontang, kurus, tak bisa apa-apa. Wal marid alladzi la yurja bur'uh, orang yang sakit yang la yurja bur'uh. La yurja bur'uh, yang sakit yang sudah tidak mungkin sembuh lagi. Bi antal haqqahu bi shaumi masyaqqatun tubihu tayammum. Sekiranya kalau dia itu puasa, orang yang sudah kering, saya sehat Habib, cuma kalau saya puasa saya akan sakit. Atau orang yang sakit adalah sakit yang tidak mungkin sembuh lagi. Sekiranya kalau dia puasa akan terkena sakit yang mubihut tayammum, maka dia diperbolehkan untuk apa? Berbuka, dan dia hanya wajib untuk qadha sahaja. Yang keempat adalah ma la yalzamu bisababihi syai'un minal qadha'i wal fidyah. Yang tidak wajib la qadha wala fidyah. Siapa itu? Orang yang tidak berpuasa karena gila yang tidak disengaja. Kalau dia sengaja minum obat untuk gila, kemudian dia tidak berpuasa sebab kegilaannya, maka dia wajib untuk mengqadha. Dia wajib untuk mengqadha. Qala Syarqawi wa misluhu sabi. Asy-Syarqawi mengatakan seperti daripada majnun itu apa? Sobi, budak kecil, wal kafir asli, wal kafir al asli. Jayyid jiddan. Kafir asli ini adalah yang bukan murtad, yang belum pernah masuk Islam. Wal qadha fi jami'i ma dzukir ala tarahi ila man athima bil fitr wal muddah. Dibilang dan qadha di semua perkara yang saya sebutkan itu tarahi, tidak perlu tergesa-gesa. Ya, ini Anda punya waktu sampai Ramadan tahun depan datang lagi. Jadi Anda punya kan setelah masuk Syawal, 1 Syawal tidak boleh berpuasa. 2 Syawal Anda boleh itu tidak berpuasa, dan boleh Anda akhirkan sampai bila? Sampai Ramadan yang tahun depan. Kecuali kalau Anda itu berbukanya Anda itu berdosa. Contohnya Anda sengaja berbuka tanpa ada uzur. Tanggal 2 Syawal Anda kena langsung apa? Mengqadha. Begitu pula murtad, qadhanya itu alal fur, bukan alat tarahi. Begitu pula kalau Anda meninggalkan niat pada malam hari secara sengaja. 2 Syawal kena langsung Anda qadha, tidak boleh Anda tunda-tunda lagi. Wa tarikin niyati lailan amdan alal mu'tamad afadahu qal yubi. Wa kadza idza daqal waqtu qabla Ramadan ats-tsani. Begitu pula yang fauri itu kalau sudah waktunya tidak cukup lagi sampai Ramadan yang kedua itu datang, yakni
sekarang sudah 22 Sya'ban, qadha Anda Anda mempunyai hutang 7 Ramadan. Sekarang tidak boleh Anda tunda-tunda lagi. Sekarang Anda kena apa? Berpuasa. Karena kalau Anda tunda, nanti Ramadannya datang dan Anda masih mempunyai hutang Ramadan yang lampau. Wa kadza idza daqal waqtu qabla Ramadan atsani bi an lam yabqa illa ma yasa'ul qadha fa yajibu hina idzin fauran. Intahat ibaratu Syarqawi wa kadza yajibu qada'u yaumi syak fauran in tabayyana kaunuhu min Ramadan alal mu'tamad. Begitu pula wajib Anda mengqadha yaum syak kalau tabayyan annahu min Ramadan. Karena kalau ini sudah benar-benar sudah yakin ini Ramadan, nanti tanggal 2 Syawal Anda wajib langsung untuk apa? Berpuasa. Karena di dalam yaum syak tidak boleh untuk berpuasa. Kemudian ketika zuhur confirm itu adalah 1 Ramadan. 2 Syawal Anda wajib untuk berpuasa. Tambih ulima mimma qarrarna bihi kalamahu, dibilang diketahui daripada apa yang kami jelaskan daripada perkataannya Syekh Nawawi Al-Jawi di dalam Aqsamus Salasah, yakni Aqsamus Salasah yang kan ada 4 kan, dari mulai 2, 3, 4. Karena ada ditakdir mudhaf yang mahdhuf. Apa itu iftar? Jadi sof tengok ya. Yang kedua, ma yalzamu fihil qadha dunal fidyah wa huwa yakthur ka mugma alaihi ay ka iftari mugma alaihi wa iftari syaikhin kabir wa iftari al majnun alladzi lam yata'adda bi jununihi. Jangan kal majnun ke wa huwa syaikhun kabir, tak ada takdir iftar. Karena di dalam yang pertama al-iftar li khaufin ala ghairihi. Al-iftar ma'a ta'khirin qadha. Di sini tidak ada kata-kata takdir iftarnya. Lebih baik di di takdir iftar seperti yang dilakukan oleh syarih ketika mengatakan atsani ma yalzamu bisababihil qadha dunal fidyah wa huwa katsirun ka iftaril mughma alaihi. Ulima mimma qarrarna bihi kalamahu anna fil aqsami thalathatil akhirah hadfu mudhafin wa huwa lafdu iftar walau tabi al muharrar alladhi akhadha minhu walau tabi al muharrir yakni muharrir ini Syekh Nawawi Al-Jawi, alladhi akhadha bukan muharrar adalah kitabnya Imam Ar-Rafi'i. Walau tabi al muharriru alladhi akhadha minhu wa min syarhihi wa hasyiyatihi hadzal fasla walladhi ba'dahu. Bilang enggak usah namanya muharrir wa huwa Syekh Nawawi Al-Jawi ini amik daripada kitab Syarhut Tahrir wa Syarhuhu wa Hasyiyah. Kan Tahrir Tangkihul Lubab disyarahkan oleh Syekhul Islam dan dihasyiahkan oleh Asy-Syarqawi. Kalau beliau amik lafaz ini daripada kitabnya langsung dan tidak dirubah-rubah, dan dia mengatakan di awal wa huwa li jam'in kamugma alaihi wa fi tsani wa huwa li syaikhin kabir wa fi tsalis wa huwa li majnun lakana ahsan. Kalau dia buat seperti itu dengan ibarat wa huwa li jam'in dan tidak cakap wa huwa kamajnunin, niscaya ibaratnya akan lebih bagus dan tidak perlu untuk apa? Takdir, tidak perlu untuk takdir. Sebenarnya saya nak selesaikan fasal ini tapi macam panjang sangat. Better kita berhenti sini insyaallah fasal yang ini dan kita akhiri babusum di kelas yang akan datang insyaallah. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.